warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang luar biasa, selamat pagi menjelang siang. Semoga pada kesempatan hari ini tetap diberi kesehatan dan tetap semangat. Perlu saya sampaikan untuk acara selanjutnya adalah penyampaian materi dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Vivi Elsa Andriani SPD CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Boja, Kabupaten Kendal. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Bu Vivi, dipersilakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu guru dan rekan CGP Angkatan 9 yang saya hormati, tidak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, di sini izinkan saya untuk memaparkan diseminasi budaya positif modul 1.4. Saya Vivi Elsa Andriani dari SMP Negeri 3 Boja, calon guru penggerak Angkatan 9. Sebelum kita memulai materi yang saya akan sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk ice breaking terlebih dahulu, biar tidak tegang Bapak Ibu, karena di sini saya amat sangat tegang menghadapi Bapak Ibu guru di sini. Monggo Bu Liva. Nanti minta bantuannya Bapak Ibu guru untuk berdiri menggerakkan ice breaking, tangan ke atas menggapai bintang. Kalau tangan ke atas seperti ini, tangan ke samping di sini, ya, tangan ke depan, pelan, ya, kayak gitu. Itu ada videonya Bapak, kayak gitu deh. Minta izin Bapak Ibu guru untuk saya perkenankan berdiri terlebih dahulu. Bapak berdiri. Sambil kita menilkan Bapak Ibu guru ya. Kalau tangan ke atas seperti ini, tangan ke samping, tangan ke depan, siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping tubuhnya sadar, tangan ke depan kita berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Angkat tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, mulai melihat di pagar bunda, kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kiri, bukan jari dua, kedua cepat tangannya, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan jari keempat, dua kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan jari enam, dua menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, bukan jari dua, dua ketiga kecil, lima jari kanan, lima jari kiri, bukan jari 10, siap berdoa. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Masuk nanti ke materi budaya positif. Semoga ice breaking ini sedikit melembutkan kita, tidak terlalu sepanjang ini saya di sini akan menyampaikan terkaitnya tentang
budaya positif di sekolah. Monggo Pak Dewi. Ya, di sini destinasi modul 1.4 terkaitnya tentang budaya positif di sekolah. Perkenalkan, itu saya Vivi Elsa Andriani dari SMP Negeri 3 Bojan, calon guru penggerak angkatan 9. Iya Pak, terlihat cantik ya Pak. Oke. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini memerdekakan murid, begitu nih. Terkaitnya dengan budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentang kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, saya akan paparkan sebagai berikut. Peran yang saya ciptakan untuk budaya positif di sekolah yaitu menerapkan ada 7 konsep. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan. Dan yang kelima posisi kontrol guru. Dan keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Masuk ke paradigma perubahan, yaitu satu, dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif dulu, terus aman, kemudian nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Begitu. Terus Pak Deni, ini sedikit contoh, nanti saya ajak Bapak Ibu Guru, kemudian saya ingin pendapat dari Bapak Ibu Guru. Begitu, okay? Ini sedikit contoh tentang paradigma perubahan. Saya di Bapak Ibu Guru itu terkait atas nama A, gitu ya. Ada temannya yang bernama B. Lah Bapak Ibu Guru ini posisinya sebagai A ini tentang mengepalkan sebuah tangan, yaitu tentang cobalah buka. Oke. Nah di sini tentang kepalan tangan ini, di posisi Bapak Ibu Guru ini dicoba Bapak Ibu Guru mengepalkan kepala tangan kanan, ya, terus bisa dengan memejamkan matanya atau membuka matanya, tidak apa-apa. Dibayangkan genggaman tangan ini Bapak Ibu Guru memiliki sesuatu yang penting, sesuatu yang rahasia bagi Bapak Ibu Guru. Begitu, Lah, di sini ada seseorang
B. Di sini membujuk Bapak Ibu guru untuk membukakan genggaman atau kepala tangan Bapak Ibu guru ini dengan caranya menggoda, memarahi, menggelitik, mengidentifikasi, bahkan sampai menawarkan uang. Tetapi yang dipegang Bapak Ibu guru ini benar-benar sangat penting. Terus bagaimana ini pendapat Bapak Ibu guru? Bolehkah dibuka ataupun tidak boleh dibuka? Saya tunjuk dulu. Saya pilih tiga teman guru saya di sini yang hebat-hebat semuanya. Pokoknya kepala tangan ini sangat berharga untuk Bapak Ibu guru semua ini. Tapi ada yang menggoda kayak gitu. Bagaimana terus sikap Bapak Ibu guru semuanya? Saya inginkan pendapatnya Bapak kami sekalian ganteng. Menurut pendapat saya, selama rahasia itu tidak menyangkut rahasia negara, saya rasa, atau menyangkut nama baik seseorang yang harus kita jaga privasinya, sehingga apabila kita buka itu akan menimbulkan fitnah di antara kita, lebih baik itu kita simpan baik-baik. Namun kalau itu justru kita buka dengan bisa memberikan kebaikan, maka tidak ada salahnya. Misalnya, ya kalau misalnya rahasia negara itu ya menyangkut misalnya apa ya, itu misalnya tes ujian nasional, itu kan rahasia negara yang harus kita rahasiakan, kita jaga. Tapi kalau kita mengikuti analoginya Gus Baha itu, pokoknya ujian nasional rahasia kuburan aja dibocorkan, itu kan gitu. Nah itu tapi itu, bocorkan boleh dibocorkan. Ya saya rasa itu Mbak. Ya selama itu tidak menyangkut rahasia negara, boleh-boleh saja. Dan sekali lagi termasuk menyangkut privasi seseorang yang apabila itu kita buka dia di depan umum akan mempermalukan atau ya masalahnya tidak terselesaikan, justru membuat runyam, semakin berkembang. Saya rasa lebih baik itu disimpan dan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Gitu. Terima kasih Bapak, beri tepuk tangan semuanya. Yang kedua saya inginkan pendapat dari Pak Jojo. Wah, yang ganteng-ganteng dulu, monggo Pak Jojo. Oke, baik, terima kasih. Pendapat saya mungkin tidak akan jauh berbeda dengan pendapat yang terdahulu. Jadi seberapa pentingnya orang yang minta rahasia saya ini untuk diminta, kalau memang ini sangat diperlukan dan ini sangat membantu, bahkan mungkin membawa hidup matinya orang yang meminta itu, dan ini tidak akan membahayakan orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak ada salahnya kalau kita berikan rahasia ini. Dan saya kira membantu orang lain itu sesuatu yang budaya yang positif menurut saya. Demikian, jadi intinya selama ini seperti yang disampaikan Pak Faisal tadi, ini berguna untuk orang yang meminta dan tidak merugikan orang lain, itu kita akan berikan. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Terlebih tepuk tangannya. Terima kasih. Yang terakhir saya inginkan Bu Dwi. Terima kasih Ibu.
untuk masalah menyimpan rahasia mungkin tidak jauh berbeda dengan Pak Kamisan dan Pak Jojo. Apalagi mungkin saya punya prinsip bahwa hal itu harus dirahasiakan, misalnya ya harus dirahasiakan. Tapi kalau semisal dengan membuka sesuatu itu kemudian membawa kebaikan, ya tidak ada salahnya dibuka. Tapi kalau misalnya itu sebuah amanah, ojo andake lho, itu biasanya ya coba-coba, tapi nanti saat cerita yang kemarin coba-coba lho Dek. Nah ini berbeda mungkin ya, tapi sesuatu yang berupa prinsip yang memang tidak seharusnya dibuka ya mungkin tidak akan saya buka. Meskipun itu digoda, dikritik, kok tak toko ke bakso atau yang lainnya, mungkin tidak akan tergoda saya. Terima kasih. Ya terima kasih, beri tepuk tangannya. Semua pendapat Bapak Ibu guru sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi saya. Jadi paradigma perubahan dari tadi cobalah buka dari genggaman tangan yang bisa disimpulkan yaitu melihat situasi dan kondisi seperti itu nih. Lanjut Pak. Ya, perubahan paradigma pembelajaran menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid, dan yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut Pak. Ya, saya masuk ke dua yaitu tentang disiplin positif. Apa itu yang dimaksud disiplin? Menurut Budian, apa itu yang dimaksud disiplin Bu? Menurut Ibu Bu? Disiplin kalau menurut saya berarti pasti. Misalnya waktu, kalau kita sudah dijanjikan waktu sekian jam 7 misalnya, berarti harus pasti jam 7. Berarti disiplin itu pasti. Kalau menurut Bu Ani bagaimana disiplin? Ya, kalau menurut saya disiplin itu harus itu. Karena kalau kita tidak melaksanakan harus, berarti dia melanggar. Kalau harus itu berarti tidak melanggar. Jadi harus dilakukan saat itu. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut Pak. Di sini disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Terus makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia dihargai. Terus kemudian budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut Pak. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia
yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Lanjut Pak. Ya, di sini saya simpulkan ada 3 mengenai disiplin positif G. Yang pertama yaitu disiplin positif di lingkungan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kerjasama, menghormati, dan tanggung jawab di dalam kelas, sehingga menciptakan suasana belajar yang lebih positif dan produktif. Dan yang kedua yaitu dalam disiplin positif, pendidik mengutamakan komunikasi efektif dengan murid, memberikan umpan balik konstruktif, dan menciptakan peluang bagi pembelajaran dari kesalahan, bukan hanya hukuman. Dan yang ketiga, disiplin positif di sekolah memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar mengelola emosi, memahami konsekuensi dari tindakan mereka, serta berkembang sebagai individu yang bertanggung jawab dan sadar akan etika. Ya, materi yang selanjutnya itu ada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 ya: survival, belonging, power, fun, dan freedom. Dari realitas kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang juga memiliki gambaran yang berbeda. Lanjut Pak, di sini saya akan memberi contoh sedikit tentang kasus Ibu Ria. Ibu Ria ini guru kelas SD di Permain, sedang bingung nih menghadapi salah satu ulah murid di dalam kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Agus ini seringkali meminta bekal makanan ke teman yang lainnya dengan cara paksa. Terus saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru dengan kasus Ibu Ria ini, apa yang Bapak Ibu lakukan mengenai terkaitnya ini kasusnya Agus ini yang meminta bekal makan secara memaksa kepada temannya. Itu menurut Bapak Ibu guru seperti apa, dan kira-kiranya apa alasan Agus melakukan hal seperti itu? Sebelum saya melanjutkan ke posisi kebutuhan manusia, itu saya ingin sedikit mendengarkan pendapat dari Bapak Ibu guru terkaitnya tentang kasus Ibu Ria ini. Bagaimana jika posisi Bapak Ibu guru ini di posisinya Bu Ria? Saya minta pendapatnya dengan Bu Musdalifah. Terima kasih Bu Vivi. Untuk kasus Ibu Ria dengan muridnya bernama Agus yang setiap saat meminta makan siang dengan paksa pada temannya. Di sini kalau saya sebagai ibu guru kelasnya, tentunya kita harus Mbak Ubi menanyakan terlebih dahulu, karena kita tahu bahwa si Agus meminta paksa, mungkin ada tidak bawang tapi kita tanya dulu ke Agusnya, ada apa toh dia kok tidak bawa bekal. Jadi kita sebagai guru menurut saya tidak harus langsung kita fokus ke Agus yang memaksa, bukan, tetapi kita lihat dulu belas baliknya Agus itu bagaimana, begitu. Baru nanti kita bisa mengambil tindakan selanjutnya setelah kita tahu permasalahannya itu. Begitu Bu. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan pendapat Ibu BK ini, Bu Wit, sebagai guru BK ya, sampai 3 baca gitu. Terima kasih Mbak Vivi. Saya akan mencoba menyampaikan apa yang ditayangkan di depan, kasusnya Ibu Ria dengan
siswa yang bernama Agus. Biasanya alangkah lebih baiknya saya akan menanyakan dulu ke Agus alasannya apa kok minta makanan. Apakah dia memang dari rumah itu orang tuanya benar-benar tidak masak, atau mungkin karena mungkin orang tuanya masak tapi malas membawa, atau mungkin karena memang dia punya sifat yang menang-menangan, jadi sebenarnya dia membawa tapi disimpan, nanti akan dimakan setelah minta milik teman. Kemudian yang kedua, saya juga akan mencari tahu latar belakang dari orang tuanya Agus. Mungkin di rumah dia diperlakukan oleh orang tuanya, oleh bapaknya, di rumah sering dibentak-bentak, sering dipaksa, jadi akan menimbulkan sifat yang sama seperti bapaknya. Kemudian di kelas dia menjadi pelampiasan karena mau membalas atau menolak permintaan bapaknya tidak berani, akhirnya teman-temannya yang menjadi kompensasi. Sementara demikian. Terima kasih Bu Wid. Bagus sekali, silakan Pak dilanjutkan. Dari kasus Ibu Ria ini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Dari tadi yang saya tayangkan di sebelumnya itu ada 5 posisi kebutuhan manusia. Bisa jadi ada 5 posisi yang Agus terapkan yang tadi tentang memaksa bekal makanan. Yang pertama tadi Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, itu nilai survival. Dan yang kedua itu bisa jadi teman Agus jadi perhatian Agus, mencari perhatian, kayak itu love dan belonging. Dan yang ketiga itu dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti semua keinginannya, itu nilai power. Dan yang keempat itu Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekalnya sama, yaitu nilai freedom, kebebasan. Dan yang kelima yaitu Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, itu nilai kesenangan. Oke, ada 5 itu dari 5 tentang ke manusia tadi ya, kebutuhan manusia. Dilanjutkan Pak. Ini yang materi selanjutnya itu tentang motivasi perilaku manusia. Itu ada 3 yang saya paparkan. Yang pertama itu ada motivasi perilaku menghargai rasa sakit atau rasa hukuman. Yang kedua yaitu motivasi perilaku menginginkan hadiah. Di sini itu motivasi eksternal. Dan yang terakhir yaitu motivasi perilaku menghargai diri, yaitu motivasi internal. Di sini untuk motivasi perilaku manusia yang paling tepat itu kiranya yang pertama itu kita harus bisa memotivasi secara internal, yaitu diri kita sendiri. Lanjut Pak. Ya, lanjut, ini materi kita sudah di posisi kontrol guru. Saya di sini akan memaparkan ini ada 6 posisi kontrol seorang guru. Biasanya yang pertama ada penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, kelima yaitu manajer. Di sini sebagai penghukum, biasanya kalau ada anak salah melakukan kesalahan, saya beri contoh, anak-anak tidak bisa mengumpulkan tugas seni budaya dengan tepat waktu. Saya ini langsung memarahi anaknya, kenapa kamu kok tidak
mengumpulkan tepat waktu. Kemarin kenapa? Kayak gitu. Langsung mengejar anaknya itu langsung dengan nada tinggi biasanya kalau menghukum itu. Kalau pembuat merasa bersalah, contohnya saya ini di kelas biasanya tanyakan ke anak dengan nada yang lirih, kenapa kamu kok gak kasihan dengan Bu Vivi sudah mengajarkan nari capek-capek seperti ini, kok kamu tidak memahami apa yang disampaikan Bu Vivi, malah gojek dan lain-lain seperti itu. Dan yang posisi sebagai teman itu saya tanya itu contohnya misalkan dengan ada anak itu dengan bahasa yang dengan sekarang kita ngetren dengan bahasa sekarang dengan anak-anak itu sebagai ngobrolnya dengan yang nyantai, yang enak seperti itu. Kalau posisi kontrol pemantau biasanya Bapak Ibu guru ini mengasih kesempatan kepada anak. Oke, kalau di minggu ini tugasnya belum selesai, kita pantau untuk minggu depan dan kita janjikan seperti itu. Ada janji ya besok dibawa ya tugasnya kayak gitu. Sistem pemantau. Dan posisi kontrol guru yang paling tepat yaitu adalah posisi guru sebagai manajer Bapak Ibu. Posisi kontrol guru yang paling baik yaitu posisi kontrol manajer, di mana guru mengatur kelas dengan struktur yang jelas dan memberikan panduan sambil memberi murid kesempatan untuk mandiri dan berkolaborasi. Dari dirinya sendiri diajak tanggung jawab dan diskusi dengan temannya untuk kolaborasi dengan teman, orang tuanya, guru, wali kelas, dan di lingkungan rumahnya seperti itu. Pak Dedi, lanjut. Nah, ini kita masuk di dalam keyakinan kelas ya. Nanti kita saya ajak Bapak Ibu guru untuk sedikit mencurahkan tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang pertama itu keyakinan kelas dibuat berdasarkan aturan-aturan di sekolah. Yang kedua, aturan kelas didiskusikan dan diubah menjadi keyakinan kelas. Dan yang ketiga, keyakinan kelas disepakati bersama oleh anggota kelas, yaitu guru dan murid. Contohnya, aturan kelas itu saya kasih contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nanti keyakinan kelasnya kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu buang sampah pada tempatnya. Kayak gitu nih. Nah, dari keyakinan kelas masuk ke aturan kelas itu nanti kita membuat praktek keyakinan kelas. Saya coba Bapak Ibu guru agar bisa mempraktekkan di kelasnya, biar di kelasnya itu ada aturan kelas dan keyakinan kelas di setiap kelas. Bapak Ibu guru semua, yang pertama buatlah satu kalimat kesepakatan kelas dan ubahlah menjadi kalimat positif. Aturan kelas tadi contohnya yaitu tadi saya tidak boleh membuang sampah. Terus keyakinan kelasnya yaitu buang sampah pada tempatnya. Kalau aturan kelas itu biasanya bersifat ada negatif, kalau keyakinan kelas kita berubah menjadi kalimat positif seperti itu. Lanjut Pak. Ya, ini contoh kesepakatan kelas. Ada tepat waktu masuk dalam keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menyimak penjelasan guru, bertanya jika tidak mengerti, empati terhadap sesama teman, dan jagalah kebersihan. Ini sedikit contoh. Nanti saya akan kasih Bapak Ibu guru ini ya kertas. Nanti saya mintakan ditempelkan di sini, ditulis namanya Bapak Ibu guru, aturan kelas yang dibuat Bapak Ibu guru apa, dan keyakinan kelasnya apa. Seperti itu guys. Sekarang tentang aturan kelas dulu. Kita praktekkan bersama, kita kelas bersama. Jadi satu saja dan ditempelkan ke sini.
Semuanya aja Pak. Ada. Betul, salah satu aja Bu. Ini salah satu. Enggak, semuanya membuat, tapi hanya satu kalimat mawon. Contohnya tadi saya ini mencontohkan tidak boleh membuang sampah. Terus kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya, kayak gitu. Saya ingin pendapat dari Bapak Ibu Guru untuk menuliskan aturan kelas dulu yang ingin Ibu dan Bapak inginkan di kelas kalian. Ini ya Pak. Kalimat ini Bu. Oke, ini negatif dulu, aturan kelas dulu, yang negatif dulu tadi tidak boleh membuang sampah kayak gitu. Dan Bapak Ibu pendapatnya apa? Ditulis, nonton nggih. Nggih, satu aja Pak. Betul, positifnya nanti. Ditulis Pak Kamisan di namanya. Iya. Iya, yang sudah kita tambahkan di sini biar ada gerak-geraknya ya Bapak Ibu, tidak hanya duduk saja, nggih. Nggih. Terima kasih. Kalimat positifnya nanti di sampingnya. Ada apa? Tidak apa. Murid cerdas. Di sampingnya. Sekarang bisa dituliskan kalimat positifnya ya yang tadi Ibu ini buat. Oke. Kertasnya kan itu banyak guys. Iya Bapak, nggih, ansam. Oh nggih, boleh. Oke. Sambil belajar ya Bapak Ibu Guru nggih, belajar bareng-bareng nggih. Bapak Ani. Terima kasih Lian. Kita tunggu Pak Jojo dan Bu dulu ya. Ini saya sedikit bacakan nanti untuk pendapat Bapak Ibu. Yang pertama aturan kelas yang disepakati Bapak Ibu Guru dari Pak Kamaksan. Ini dilarang bullying temannya. Dari Pak Jojo, jangan biarkan tanaman hias di kelas mau kering dan mati. Dari Bunda, tidak boleh datang terlambat. Dari Bu Lifah tidak rame. Dari Bu Rias tidak boleh makan di kelas. Dari Bu Dian tidak boleh telat bayar uang kas nih.
diyakini Bapak Ibu guru mungkin di dalam kelasnya. Terus ini dijadikan keyakinan kelas atau kalimat positif. Yang tadi dari Bu Dwi yaitu aturannya bertanya jika tidak mengerti. Oke, tidak bertanya meskipun tidak paham penjelasan guru, gitu guys. Terus diubah menjadi kalimat positif. Ini malu bertanya saat di jalan. Oke, kalimat positifnya. Dari Bu Ani, bawa bekal dan minum ke sekolah. Dari Bu Dian, bayarlah uang kas tepat waktu. Dari Bu Dian, makan saat istirahat berlangsung. Dari Bu Musarifah, menjaga ketenangan. Dari Bunda, akan berangkat lebih awal. Dari Pak Jojo, rawatlah tanaman hias di kelasmu dengan baik. Oke. Dan dari Pak Kamsa, menghormati dan mencintai teman. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Oke, semoga aturan kelas yang Bapak Ibu guru inginkan semuanya itu bisa menjadi keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu guru semua. Oke, yang pertama punya Bu Dian itu bagus ya, uang kas. Seringkali di kelas itu ya Bu, uang kasnya itu tidak ada, kadang habis, kadang ada yang bayar, ada yang sergap, ada yang bolong-bolong, seperti itu. Dilanjutkan Pak Dani, masuk ke materi segitiga restitusi. Masih ada dua Pak. Oke, segitiga restitusi ini yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, ini untuk segitiga restitusi yang pertama itu biasa ya menstabilkan identitas anak dulu. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ini adalah 3 keyakinan segitiga restitusi. Ya, oke. Yang pertama, menstabilkan identitas. Sekilas ini saya beri contoh, itu bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dan merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi emosinya. Contoh responnya, berbuat salah tidak apa-apa. Terus, saya juga pernah berbuat kesalahan seperti itu. Terus yang ketiga, saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Tidak menyalahkan anak, seperti itu kalau stabil identitas. Lanjut Pak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Untuk validasi, sekilasnya yang pertama proses untuk memahami kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Yang kedua yaitu bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan, namun di sini lebih menanyakan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Contoh responnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Terus yang kedua, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru gitu. Oke Pak, lanjut ke 3 yaitu menanyakan tentang keyakinan kelas. Ya, sekilas dari proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Contoh responnya kita bisa tanyakan gini, nilai apa yang kita percaya, terus apa keyakinan kelas kita, seperti itu ya. Dilanjut Pak Dani. Ya, ini saya sedikit kasih contoh tentang segitiga restitusi, yaitu kasus 1 kemarin sudah saya lakukan, itu siswa terlambat datang ke sekolah. Nah di sini pada hari Kamis pagi jam pertama di kelas 7A pada pelajaran seni budaya yang bernama Brian terlambat datang ke sekolah. Brian terlambat datang ke sekolah dan terlambat belajar seni budaya.
segitiga restitusinya seperti ini, Mbak. Sedikit contoh tentang terlambat datang ke sekolah, dan ini kasus 2 itu makan pada saat jam pelajaran di kelas 7B, bernama Dila. Pas pelajarannya Bu Vivi di seni budaya ini, Dila makan mie goreng. Ini kasus kedua, Pak. Dila sedang makan mie goreng di jalan. Kenapa kamu kemana di kelas? Tidak apa-apa, Bu. Maaf ya, Bu. Oke, silahkan kembali fokus ke pelajaran seni budayanya. Ini yang video selanjutnya, valid segitiga restitusi dari kasusnya Dila. Kamu tahu kenapa begitu panggil kesenian? Kalau karena saya maka saatnya belajar. Perbuatan Dila tadi saat makan di tempat itu menunjukkan sikapnya atau salah diri. Salah diri. Iya, setiap manusia itu pasti mempunyai kesalahan, ya. Makan itu adalah kebutuhan di wilayah ini. Begitu juga kalau makan pasti makan, ya. Tetapi Budi tahu kapan saatnya kita makan. Budi tanya, jika tadi pagi sarapan ya? Tidak. Kenapa aku tidak sarapan? Karena saya adalah seorang ibu, lalu saya bergegas mandi karena jam 5 menuju. Lalu saya bergegas
apabila yang makan di kelas tadi sudah menjadi orang yang sama dunia. Di sini Bu Vivi tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi kita mencari solusi bersama. Itu ya Bu ya. Terus langkah apa yang akan dilakukan setelah ini? Saya akan bangun lebih pagi dan sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Dan akan saja belajar. Langkah lagi yang dilakukan makan senja, berangkat pagi, dan sebelum berangkat pada waktu itu akan dilakukan pelajaran mulai besok. Janji ya. Oke, begitu perubahan jelas. Semoga besok nanti kita sudah berubah dari ibu menerangkan kita menjadi anak yang lebih baik lagi, bisa mentaati peraturan sekolah dan mentaati keyakinan kelas dan sebagainya. Jadi ya. Ya, ini dari contoh restitusi saya dalam kasus biaya makan. Ini umpan baliknya. Saya dari SMP 3 Boja. Perasaan saya setelah melakukan restitusi dengan Bu Vivi sangat senang karena saya mendapat solusi tentang terlambat sekolah. Terima kasih Bu Vivi. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alida Afilia Putri. Saya dari kelas 7B SMP Negeri 3 Boja. Kali ini saya dipanggil Bu Vivi karena saya makan di dalam kelas. Bu Vivi tidak mengenali saya, tetapi kami mencari solusi bersama untuk permasalahan saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Vivi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menonton sedikit restitusi yang saya buat dengan anak-anak. Di sini segitiga restitusi ini menempatkan posisi Bapak Ibu guru ini sebagai manajer, tidak memarahi siswa, tidak menghukum siswa, ataupun tidak membuat siswa itu bersalah. Oke. Mungkin dari Bu Wit, dari guru BK itu sudah melakukan segitiga restitusi, tapi belum tahu namanya itu apa kayak gitu. Biasanya anak-anak di BK itu bukan anak-anak yang nakal saja, tetapi juga anak-anak yang butuh seseorang untuk menemukan jati dirinya, seperti itu nih Bunda. Jadi dari paparan yang saya sampaikan tentang kesimpulannya, yaitu penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, itu diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna dan membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan saya dalam pemaparan materi budaya positif ini. Saya cukupkan. Saya kembalikan ke Pak Mardiman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Bu Vivi yang telah memaparkan satu materi diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan dari pemaparan tersebut dapat membuka cakrawala kita pandang kita sebagai guru lebih luas, sehingga kita menjadi guru yang lebih bijak dalam menghadapi anak, khususnya permasalahan-permasalahan anak bisa diselesaikan dengan tanpa menimbulkan masalah lagi. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari peserta diskusi. Silakan, ada yang mau tanya atau memberi masukan, silakan. Monggo Pak Jojo. Mic-nya Bu Mutaliman. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bahwa tadi di awal-awal tadi Bu Vivi menyebut
disebutkan untuk membudayakan budaya positif ini, tadi ada istilahnya yaitu reward and punishment gitu. Jadi hadiah dan hukuman gitu. Memang betul saya kira untuk menegakkan suatu budaya positif atau suatu aturan itu memang harus ada hadiah dan hukuman gitu ya, punishment and reward. Nah, sejauh mana kita akan memberi semacam dalam tanda petik punishment and reward ini untuk membudayakan budaya positif ini. Jadi seberapa diperbolehkan kita untuk memberi punishment khususnya. Demikian, terima kasih. Oke, Bapak, langsung saya jawab ya Bapak. Menurut saya, dengan saya sudah belajar budaya positif ini Bapak, posisi penghukum itu kita dan memberikan penghargaan kepada siswa itu sangat tidak diperbolehkan di dalam pembelajaran sekolah ataupun mendidik anak, seperti itu Pak. Yang harusnya posisi yang paling tepat itu sebagai manajer, posisi manajer. Kalau ada yang tanya nih Pak, kalau anak itu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama dengan anak yang sama, dengan perbuatan yang sama, ketika kita tidak bisa lagi di posisi manajer, apakah kita boleh nih menjadi seorang guru di posisi penghukum atau pemberi reward seperti itu ya Pak? Pernah saya tanyakan di diskusi kemarin guru penggerak, itu jawabannya seperti ini Pak, tidak diperbolehkan. Meskipun kita mau memberi hukuman, tetap kita diposisikan yang pertama itu posisi manajer. Kita harus tanya bagaimana siswa itu melakukan kesalahannya itu atas dasar apa, kenapa, terus apa yang akan kamu perbaiki ke depannya, terus bagaimana cara dan langkahnya, terus kita meyakini keyakinan kelas itu kita ungkapkan lagi aturan-aturan sekolah. Terus saya tanyakan juga, kalau di SMP 3 Boja itu ada siswa laki-laki yang banyak sekali tidak bisa menaati peraturan sekolah, rata-rata dipotong rambut kayak gitu ya Pak. Nah, terus saya sampaikan posisi manajernya kita itu sudah benar sebagai posisi manajer kontrol Pak. Kita tidak menghukum anak, tetapi anak kita sudah arahkan untuk potong di sekolah dengan tenaga tidak guru, tetapi bantuan orang lain yang sudah disepakati orang tua, siswa, dan guru. Itu kan kesepakatan kita bersama di SMP 3 Boja. Kalau ada murid yang melanggar aturan rambut, nanti dipotong oleh pihak sekolah, tetapi sudah parenting dengan orang tua, dengan siswa, dan tentunya Bapak Kepala Sekolah dan warga sekolah. Seperti itu Bapak, terima kasih. Oke, maaf saya lanjutkan sedikit. Seandainya kita sudah tadi sudah dilakukan UPP pendekatan, bahkan siswa membuat semacam janji begitu, tetapi janji itu dalam tanda petik tidak ditepati, mengulang kesalahan yang sama, dan mungkin tidak hanya satu kali mengulang, bahkan dua atau bahkan lebih. Lah, apa yang kita lakukan? Ya saya. Terima kasih Pak. Mungkin kita sedikit memposisikannya itu kan boleh tidak diperbolehkan nih dengan proses menghukum kayak gitu ya Pak. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan 1-2 kali terus menerus kayak gitu, kita memposisikannya tetap dengan berusaha dengan posisi manajer. Tetapi kalau upgrade sekali, kita boleh menggunakan posisi menghukum, tetapi secara tidak langsung Pak. Kita tetap memberi arahan, memberi masukan, memberikan anak ini tentang
aturan-aturan yang dilanggar anak itu tidak tepat. Yang tepat seperti ini, seperti itu Pak. Tetap kita bimbing, kita lebih sabar, kayak gitu Pak. Terima kasih Pak. Cukup ya? Ya, saya kira cukup. Terima kasih atas masukannya atau pertanyaannya. Tadi sudah ditanyakan terkait dengan hukuman. Itu memang kita harus merubah mindset kita sebagai guru. Dari hukuman menjadi bisa dikatakan teman lah yang bisa untuk sharing bersama, sehingga anak-anak bisa mengungkapkan masalah atau tindakan yang muncul pasti ada alasan. Ya kurang lebih itu, karena keterbatasan waktu saya kira cukup, dan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Mari acara ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.